Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Widya Artika, NIM 201150315. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam Nusantara, antara lain konsep Islam Nusantara, tokoh-tokoh penggagas, dan metode Islam Nusantara itu sendiri. Yang pertama yaitu konsep dasar Islam Nusantara. Sebelum saya menjelaskan apa itu konsep dasar Islam Nusantara, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang telah berakulturasi dengan budaya lokal, yaitu budaya Nusantara atau Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ciri penerapan Islam Nusantara itu sendiri dan karena beberapa sebab. Antara lain, pertama, relasi yang kuat antara Islam dan budaya lokal. Yang kedua, keberpijakan agama terhadap tanah air atau Nusantara. Yang ketiga, dengan kecintaan pada tradisi dan tanah air. Terbukti, Islam Nusantara tidak pernah memberontak pada pemerintah yang sah, karena dilandasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki karakter tasamuh atau toleransi, tawasud atau moderat, tawazun, seimbang, dan i'tidal menjaga keadilan. Ada beberapa pendapat para tokoh negara dan agama yang menjelaskan tentang konsep Islam Nusantara itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Ki Haji Said Akil Siraj, Ketua PBNU. Menurut beliau, Islam Nusantara sebagai bentuk penegasan Islam yang memberi kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Azimardi Azra, tokoh pemikiran Islam, mengatakan Islam Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini karena ciri khasnya mengedepankan jalan tengah. Yang ketiga yaitu Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, tidak radikal, inklusif, dan toleran. Yang keempat yaitu Rois Syuriah PBNU, Bapak Ki Haji Masdar Farid Masudi, mengatakan bahwa Islam Nusantara sebagai Islam global, Islam yang penuh toleransi kepada yang berbeda keyakinan atau paham. Bukan karena Indonesia menjadi tempat turunnya wahyu, tetapi kita bisa banggakan Islam Indonesia yang penuh toleransi, bukan retorika. Bahkan dunia pun menyambut positif terhadap Islam Nusantara. Misalnya Dr. James B. Hosteri, pakar Islam Universitas Emory di Atlanta, Georgia, berpendapat bahwa Islam Nusantara sebagai gagasan yang layak dicontoh oleh dunia internasional. Juga Dr. Clarsa Formici, pakar sejarah Islam Universitas Cornell di Ithaca, New York, mengatakan gagasan Islam Nusantara sangat erat dengan sejarah budaya Indonesia. Saya tidak tahu bisa atau tidak ditempatkan di negara lain, tetapi jelas bisa menjadi contoh untuk mengerti mengapa seorang memeluk Islam. Yang terakhir yaitu menurut Ketua Umum PBNU Ki Haji Said Akil Siraj, Islam Nusantara adalah gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Ini bukan barang baru di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat Islam, Nahdlatul Ulama menjalankan konsep Islam Nusantara yang menunjukkan kearifan lokal di Indonesia. Yang kedua yaitu tokoh penggagas Islam Nusantara. Ada dua daerah, yaitu penyebaran Islam di Sumatera dan di Jawa. Penyebaran Islam di Sumatera diawali pada abad ke-14 Masehi dari Tomo Pires yang dikutip dari Ensiklopedia
Indonesia dalam arus sejarah mengatakan bahwa Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, telah berdiri banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan tersebut antara lain adalah Aceh, Biar, dan Lamri, Pedir, Pirada, Pase, Aro, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkol, Indrangiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, dan Kapur Barus. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, ada yang berkembang maju, bahkan ada yang mengalami keruntuhan. Ada kerajaan Islam yang tumbuh sejak 2 abad sebelum kehadiran Ptolemy Pires, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua yaitu penyebaran Islam di Jawa. Kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber babat, hikayat, legenda, serta berita asing. Proses islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Kesultanan Mataram. Di samping kerajaan, peranan para ulama di Pulau Jawa begitu sangat penting dalam penyebaran Islam. Para ulama ini di samping sebagai pewaris para nabi, juga berperan sebagai penyatu budaya lokal dengan Islam. Tokoh-tokoh penyebaran Islam Nusantara di Jawa. Yang pertama yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak akhir abad 15. Setelah runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan oleh Wangsa Girindrawardhana dari kerajaan Kediri pada 1474, Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah, putra dari Brawijaya, dan ibunya seorang putri dari Campa. Kesultanan ini bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagah Wangi. Tempat ini yang konon dijadikan permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Fatah, yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang kedua yaitu Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang bermula dari perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Sultan Trenggono. Joko Tingkir merupakan ipar dari Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono ini. Ia dinobatkan sebagai Sultan Pajang dan diberi gelar Sultan Adiwijaya. Yang ketiga yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembung, yang kemudian dikenal dengan Astana Gunung Jati. Penggantinya ialah Pangeran Suwarga. Yang keempat yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh yang dianggap paling senior dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa adalah Desa Sembalo di dekat Desa Leren, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Fatimah bin Maimun. Yang kelima yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim di dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan di ibu kota Majapahit, melainkan meluas ke daerah Sukandana di Kalimantan. Yang keenam yaitu Sunan Bonang atau Maulana Mahdun Ibrahim.
Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sufistik yang diubah Sunan Bonang dikenal dengan suluk wujil. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat kesenian daerah berupa gamelan yang dipukul dengan kayu. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai dalam mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang yang Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Yang kedelapan yaitu Sunan Gunung Jati. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Raden Trenggono pun menaruh simpati kepadanya sehingga Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan adik Raden Trenggono. Dakwahnya terus berlanjut. Raden Trenggono memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memimpin ekspedisi ke Banten dan Sunda Kelapa yang masyarakatnya masih beragama Hindu-Buddha dan berada di bawah kekuasaan Pajajaran of form. Yang kesembilan yaitu Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat diminta untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanannya ke Gresik menjadi sebuah legenda. Dikisahkan bahwa ketika beliau hendak menuju Gresik, kapal yang ditumpanginya terkena ombak. Raden Kasim selamat dengan berpegang pada dayung perahu tersebut. Setelah kejadian itu, datang 2 ekor ikan menolongnya. Kedua ikan tersebut adalah ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongannya tersebut, Raden Kasim terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Di sana beliau bertemu dengan Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Kedua mbah tersebut telah memeluk agama Islam. Yang ke-10 yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat sejak dakwah Sunan Giri bersama keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton dan Goa di Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan di Kepulauan Maluku. Ketika dewasa, beliau berguru dengan Sunan Ampel, dan oleh Sunan Ampel beliau diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri mengikuti jejak ayahnya, yaitu Syekh Awalul Islam atau Maulana Ishak, menjadi seorang mubalik. Yang ke-11 yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah.
Yang terakhir yaitu Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sebagai piawai, menciptakan berbagai macam jenis tembang cilik, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan mendakwahkan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Yang ketiga yaitu metode Islam Nusantara. Pertama, metode kultural, yaitu menjadikan kebudayaan dan tradisi sebagai sarana mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Metode ini terlihat jelas dalam strategi kebudayaan Wali Songo, sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Para wali telah menggunakan berbagai ragam tradisi dan budaya lokal sebagai sarana mensosialisasikan dan mengamalkan ajaran Islam. Contohnya wayang, tembang, dan gamelan. Wayang adalah bukti bagaimana para wali menanamkan ajaran Islam melalui seni pertunjukan. Melalui daya kreatif dan inovatif, para wali melakukan rekonstruksi terhadap seni wayang, mulai dari bentuk, performa, cerita. Para wali mengubah cerita wayang dari alam kadewatan menjadi kamanusan. Dimaksudkan ajaran tasawuf dan tauhid dalam cerita wayang seperti lakon, Dewa Ruci, Jimat Kalimasodo, dan sejenisnya. Selain itu, para wali juga menciptakan tembang-tembang yang syarat dengan nilai-nilai ajaran agama, seperti ilir-ilir yang berisi tentang pentingnya mengajarkan rukun Islam agar bisa dijadikan pegangan dan bekal menghadap Allah. Juga Kidung Rumekso yang berisi ajakan untuk bangun tengah malam, melakukan munajat, zikir, dan takarub pada Allah agar selamat dan terlepas dari segala godaan dan bahaya kehidupan. Selain melalui seni pertunjukan, penyampaian ajaran Islam juga dilakukan melalui seni sastra, seperti tercermin dalam Serat Linglung karya Sunan Kalijaga, Lontar Ferrara karya tulis yang memuat petuah keagamaan yang diyakini berasal dari zaman Kawalen atau era Wali Songo. Yang kedua yaitu metode bermazhab. Melalui metode bermazhab ini terdapat ruang yang lebih luas untuk memahami dan menerjemahkan Islam tanpa harus kehilangan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Ahmad Baso, melalui metode ini Islam tidak dipahami secara mentah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi melalui ijma dan qiyas agar lebih operasional. Dengan metode ini lahirlah berbagai bentuk dan formal kebudayaan yang Islam yang khas Nusantara seperti imsak, halal bihalal, taklil, talak, konsep barokah. Kebarokah Nusantara dalam Hikayat Banjar. Metode bermazhab ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penafsiran Al-Quran secara semena-mena yang dapat merusak kandungan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Bisa dibayangkan jika seorang langsung kembali pada Al-Quran dan hadis hanya berbekal terjemahan atau sekedar bisa membaca tanpa dibekali ilmu yang memadai, maka akan riskan terjadinya kesalahan pemahaman. Sikap seperti ini sama dengan seseorang yang membaca langsung buku kedokteran tanpa memiliki kualifikasi keilmuan sebagai dokter. Seseorang tidak serta-merta memiliki otoritas seperti seorang dokter dalam melakukan tindakan medis hanya karena dia bisa membaca buku kedokteran atau merujuk langsung buku kedokteran. Jika seorang merasa berhak menjadi dokter hanya karena bisa membaca langsung buku kedokteran, maka sudah pasti akan timbul kekacauan dalam dunia kedokteran. Demikian halnya dengan agama. Jika semua orang merasa berhak menafsirkan dan menjelaskan agama hanya karena bisa membaca teks Al-Quran secara langsung, maka akan terjadi kekacauan dalam memahami ajaran Islam. Karena orang yang bisa membaca
teks agama tidak secara otomatis menjadi ahli agama atau ulama dan memiliki otoritas dalam menerjemahkan agama, seperti halnya seseorang tidak secara otomatis menjadi dokter hanya karena dia bisa membaca langsung buku kedokteran sebagai sumber asli. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.